Ya. Nah, jadi kan kalian di sini akan membuat suatu IRD ya, tapi menggunakan bahasa SQL. Nah, jadi sebelum kita masuk ke SQL-nya, ini saya jelaskan dulu ya bagaimana penggunaan ataupun gaya bahasa dari bahasa SQL ya. Nah, SQL itu dengan bahasa dasarnya itu dibagi menjadi dua ya, ada yang ML. Nah, untuk yang DDL ini ya atau Data Definition Language create ini ya yang dimana create ini ada mari mengedit ya, edit suatu nama basis data ataupun berapa yang mau kita ubah itu ada di perintah alter. Ada lagi di perintah drop ya, yang ini untuk menghapus. Nah, pada bagian DDL. Nah, kemudian yang kedua ya, baru tuh ada bagian DML. Nah, DML ini adalah ataupun metode ya untuk pada SQL untuk mengolahnya. Artinya, create ataupun dengan perintah si DDL ini, maka untuk masukkan data, ya, menghapus data, ya, intinya berhubungan dengan data di dalam tabel. Maka itu si ya, update, delete, select between, like, order by, ya, ada count, sum, min, max, sama ada fungsi string. Ya, jadi itu ya untuk pada penggunaan bahasanya. Nah, jadi kalian harus memang tahu ya bagian mana perintah yang untuk digunakan untuk memasukkan si data yang ada di dalam basis data. Ya, jadi dua ini aja. Nah, tugas kalian itu kan saya lihat adalah ke dalam SQL yang pada XAMPP ya dengan menggunakan si data IRD ini ya. Nah, di sini adalah saya lihat ada cukup simpel saya lihat. Hanya dengan memasukkan tabel dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, dokter, dan atribut yang sesuai. Jadi hanya isi dasar basis datanya saja, ya. Nah, tidak dengan yang lainnya. Walaupun ya di panduannya ini, di panduan kalian yang panduan praktikumnya sampai dengan memasukkan record atau memasukkan data. Itu boleh saja ya. Kalau nanti kalian kumpulkan sekedar dia untuk membuat tabel saja ya dan mengisi atributnya itu sudah benar gitu ya. Sudah. Tapi kalau kalian juga mau lebih lagi itu jauh lebih baik gitu ya. Nah, jadi ini kepada kalian ya. Tapi intinya tetap ya tugasnya dikerjakan dan dengan mengikuti perintah-perintah di dalam tugas ya. Artinya apa? Artinya ya di sini ya pelaporan itu harus menggunakan video dan lain-lainnya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, jadi kita
bisa nih ya melihat bagaimana kondisi tugasnya. Nah, kalau gitu ya ataupun ya cara lah ya ataupun bagaimana kita bisa kita kan disuruh menggunakan namanya XMPP ya, seperti ini bentuknya ya XMPP control. XMPP ini sudah memuat SQL ya dan juga memuat basis datanya ya. Jadi dia lebih ringkas ketimbang kita harus menginstal dia membutuhkan banyak waktu ya dan juga tidak efisien. XMPP ya kalau kita ingin menggunakannya sebagai aplikasi sangat cocok gitu ya karena tidak terlalu berat aplikasinya dan tidak ada masalahnya. Nah, pertama kali ya kita memang harus install dulu si XMPP-nya ya. Mau tipe berapa aja ya intinya dia bentuk seperti ini. Kayak di contoh kan pakai 3,2,4 ya. Saya pakai 3,3 ya. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Nah, setelah kita hidupkan si modul Apache dan juga MySQL ya. Tinggal tekan tombol ya di bagian ini. Nanti kalau sudah selesai, baru belajar selesai. Tapi karena belum, ini masih kita di mode aktif start. Nah, kalau sudah start, maka dia modulnya akan berwarna hijau seperti ini ya. Ya, ini artinya dia sudah oke, artinya tidak ada masalah. Nah, setelah itu kita boleh menyembunyikannya ataupun meng-close-nya juga boleh ya. Nah, jadi di dalam itu ada dua cara aksesnya. Ya, yang pertama ada MySQL sendiri, ada namanya ya. Nah, dua cara tersebut itu adalah ini ya, bisa melalui CMD ya, bisa juga melalui tampilan PHP MyAdmin. Nah, jadi ada dua cara untuk mengakses pada si MySQL. Nah, karena sebelum mengakses kedua cara tersebut, langkah pertama tadi harus kita hidupkan ya. Nah, ini yang pertama saya contohkan dulu bagaimana caranya untuk masuk dalam tipe CMD. Ya. Uh, 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 Nah, di CMD seperti ini. Nah, kalau sudah tampilnya seperti ini ya, kita masuk ke bagian folder dari SMPP ya. Kalau kita berada di bagian user ya, nah kita tinggal kembali ke directory C ya. Kita tinggal masukkan perintah cd ya. Keluar lagi ya, titik 2. Ya, nah berarti sini sudah kita masuk di bagian directory C. Nah, DB ya. Nah, berarti itu sudah masuk ke dalam MySQL dengan cara menggunakan CMD.
Nah, kalau kalian memang, eee terbiasa menggunakan CMD atau biasa membuat suatu perintah dengan menggunakan komen atau diketik, ya jadi CMD ini nggak jadi masalah, ya. Tapi kalau nah kenapa ribet? Karena di CMD ini, eee, kalian harus mengetikkan semua perintah itu tidak boleh salah ya. Contoh seperti ini ya, kalau kita mau mengakses ataupun melihat database yang ada di MySQL kita, nah kita harus mengetikkan perintah show databases titik koma. Nah, ini harus kita ketik dia, titik koma, enter. Nah, di sini nanti akan dilihat ya database ya, di sini isi database kita tidak menarik ya. Kenapa? Karena sini hanya digunakan sebagai untuk perintah komen saja ya. Dan perintahnya itu tidak boleh salah ya. Misal kayak show database gitu ya. Nah, ini karena memberikan kode error kepada kita. Kenapa? Karena perintahnya salah. Nah, jadi memang harus teliti ya ataupun lebih hati-hati. Jadi karena perintahnya memang berdasarkan dari ketikan yang kita ketik. Jadi tidak, jadi kalau salah dia akan memberikan. Nah, nah ini cara pertama ya dalam penggunaan ataupun membuka DL. Ya ini cara yang pertama dari CMD. Atau bisa kita pakai ya menggunakan browser kita. Nah, kalau caranya kamu bisa tinggal arahkan SQL, kita pilih admin. Maka dia akan mengarah seperti tampilan yang seperti ini. Ya. Nah, di sini jauh lebih bagus gitu ya. Dan kita di sini ada perintah-perintah ataupun beberapa menu-menu. Nah, dan itu kita kliknya saja ya, tidak harus untuk kita memberikan perintah mengetik di CMD. Contoh seperti ini ya, kalau kita mau lihat basis data, nah ini kita bisa lihat nih ya, mana yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini jauh lebih mudah ya. Nah, nah jadi seperti itu ya. Jadi ada dua ya dalam penggunaan menggunakan. Boleh juga menggunakan tampilan GUI seperti ini dengan PHP admin. Nah, itu balik kepada kalian ya. Mau bagaimana untuk bisa membuatnya. Lanjut nih ya, setelah sudah kita masuk melalui dua tadi ya. Nah, kita sekarang harus menciptakan basis data karena kan tadi tugas
Penguasaan. Ya. Oh, sekali ini. Oke, saya mau ngapain jaringan saya? Sedang bermasalah dan sudah oke, selamat. Oke, lanjut ya. Nah, jadi setelah tadi membuat database-nya ya pada si ini di CMD ya. Nah, kita tadi underscore ataupun disambung seperti ini. Lalu diikuti dengan tanda titik koma ya. Jadi kalau misalnya seperti saya ini, kalau sudah ada nama database yang sama di dalam database kita, nah kita harus memberikan nama yang berbeda gitu ya. Misalnya rumah sakit baru, nah gitu, seperti itu ya. Nah ini tinggal kita enter. Nah kalau ini ada bacanya query oke, CMD ya, kita harus perintah seperti itu. Nah sudah sampai ya rumah sakit baru. Nah bisa kita juga membuat pembuatan database baru menggunakan nih PHP admin. Nah, PHP admin itu cukup gampang ya. Kita masuk ke bagian depan sini, ke bagian home ya. Bagian home ini kita pilih base data, filter yang lagi proses. Nah, seperti ini. Di sini kan ada bacanya buat basis data. Nah, di sini tinggal kita masukin saja nih nama basis datanya. Rumah sakit baru 1. Nah, tinggal kita klik buat. Nah, sini sudah. Nah, saya atau kita. Nah, di sini bisa kita lihat ya nih. Rumah sakit baru
sudah terbuat. Nah, jadi itu ya perbedaannya ya. Kalau di CMD ya, di sini kita memang harus ketik tuh ya, tapi memang ya masuk ke Chrome-nya, buat namanya, tinggal klik buat ya. Nggak usah lagi kita harus menghafal dari perintah-perintah tadi. Nah, seperti itu ya, itu perbedaannya. Nah, kemudian setelah itu, nah bagaimana caranya kita menghapus database ya. Nah, kalau menghapus database itu menggunakan drop database ya. Itu untuk menghapus. Nah, ini bisa kita lakukan pada bagian CMD ya. Di sini tadi ceritanya drop database, misalnya tadi ya, rumah sakit baru satu. Oh, tuh query oke. Atau yang tadi ya, drop database rumah sakit baru. Nah, bagaimana kalau menghapus menggunakan ya? Nah, kita cukup ya memilih database yang ada di bagian basis data, habis itu kita centang basis datanya ya. Misalnya ini ya, row satu ya, ini saya centang nih. Nah, di sini artinya saya memilih ini, tinggal kita hapusnya ya, menjalankan perintah drop database, kita pilih oke ya kalau ingin menghancurkannya. Nah, maka dia sudah hilang. Nah, jadi seperti itu ya. Kita perintah dasar pada si DDL di antara kedua metode tersebut ya, menggunakan CMD ataupun menggunakan PHP admin. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini ya, berarti kita sudah bisa mengenal nih ya dari bagian DDL tersebut. Nah, di sini eh, perintahnya kita membuat tabel apotek yang memiliki atribut ID obat sebagai pemiliki, nama obat, dan harus VDI. Nah, kalau di perintah yang ada di petunjuk praktikum ya, di bagian sini ini menggunakan dari si CMD ya. Nah, di sini kita harus create perintah create tabel ya, pasien ya. Berarti dalam database tadi kita ngebuat tabelnya. Artinya dia 3 digit ya. Nah, berarti ID pasien integer Nah, karena ID pasien mau kita tanda koma ini adalah pemisah antara atribut satu dengan atribut lain. Nah, jadi ingin memasukkan atribut kedua, kasih koma, spasi, nama atribut keduanya, masukkan tipenya, panjangnya berapa, ya habis itu koma lagi. Ya, dan seperti itu dengan seterusnya. Ya, alat pasien,
varchar 100, jenis kelamin, varchar 1, penyakit, varchar 100, nomor HP, varchar 15. Nah, itu kalau kita menggunakan di CMD, ya. Nah, di sini yang kalau misalnya kalian yang CMD, hati-hati ya dalam penulisan perintah ini, karena kadang-kadang ya kita karena mungkin tidak teliti atau tidak jeli ya, kadang-kadang atau salah juga ya dalam menuliskan perintahnya. Misalnya kurang dari si ininya, si tipe datanya, atau kita lupa ataupun kita salah masukkan namanya, nama atributnya, dan lain-lainnya, atau misalnya kelupaan dengan tanda titik koma atau kelupaan dengan tanda tutup kurungnya. Nah, ini sering terjadi ya kalau kita mau mengetikkannya dari CMD. Nah, tapi kalau kita kan jadi gini, misalnya karena tadi sudah tidak ada ininya, database-nya kita buat dulu ya, create database rumah sakit. Oke. Nah, karena kita mau buat tabel yang baru di dalam suatu database rumah sakit baru, maka kita harus menggunakan, pertama kita harus menseleknya atau memilih database tersebut ya. Perintahnya adalah menggunakan use rumah sakit baru. Nah, maka MariaDB-nya akan masuk ke dalam bagian rumah sakit baru. Nah, habis itu kita tadi ya, kita ikuti yang tadi, create tabel. Nah, create tabel, ya, buka kurung tuh, artinya kita masukkan atributnya ya. Kita masukkan ID pasien integer 3 ya. 3, tulis primary key boleh langsung spasi ya. Sama teman, kalau sudah kali koma, nama pasien varchar 30, jadi nama pasien, alamat pasien varchar 100. Lalu apa lagi nih, ada jenis kelamin, satu. Penyakit status, dan ada nomor HP varchar 50. Nah, nah, ya. Nah, jangan lupa untuk tadi ya, masukkan tadi isi titik komanya di akhir. Habis itu setelah selesai enter. Kalau dia sudah oke, maka dia sudah terbuat ya. Nah, ini cara kita menggunakan CMD ya dalam memasukkan tabel. Nah, bagaimana kalau kita masukkan admin ya, masukkan tabel ya, admin nih ya, dengan atribut ID admin, dengan primary key, nama admin, dan juga waktu jaga. Nah, kita tinggal masuk ke PLM adminnya ya, kita pilih ya, kita pilih dulu tadi si basis datanya. Oh, di sini aja sebagai ini aja masuk baru ya. Nah, di sini sudah ada pasien tadi ya, tabel pasien. Nah, bagaimana kalau kita mau menambahkan tabel baru? Nah, di sini di bagian bawah ini ada bacanya buat tabel ya. Di sini kita mau buat tabel namanya administrator. Berarti buat nih administrator. Nah, jumlah kolomnya harus kita tentukan juga ya, mau berapa. Di sini kita lihat dulu ya, berapa atributnya. Sini ada ID admin 1 ya, nama admin 2 ya, dan juga waktu jaga. Berarti cuma butuh 3 saja. Berarti kita buat di sini kolomnya 3. Setelah sudah kita buat namanya, jumlah kolom berapa, baru kita
klik kirim. Nah, dikirim. Sini sudah dikasih nih, ya, tinggal kita isi aja. Pertama tadi ada ID admin, ya jenisnya integer, panjangnya tadi berapa siapa? Panjangnya 3 ya. Panjangnya 3 ya. Sini tidak ada, sini tidak ada, maka kita isi ya, ini juga nggak usah, indeksnya kita bikin ya. Ini langsung kirim. Habis itu karena dia tadi pilih auto increment, itu dia yang di bagian AI nih ya. AI ini artinya auto increment. Tinggal kita cek ke ID admin sudah ya, nama admin varchar nama admin. Nah, jadi saya buat dulu varchar 30 sudah ya, tidak lagi ya, karena primary key hanya cukup satu saja di dalam satu tabel, tidak boleh lebih. Bagi ada lagi waktu jaga dengan 100 jaga car 100 ya, sudah jaga 100. Nah, kalau sudah ya, sudah seperti ini, kita isi dia bagian nama, jenis, panjangnya berapa ya. Tadi sudah, indeksnya sudah primary, auto increment. Sini juga nama sudah, jenisnya sudah, panjangnya sudah ya. Kalau sudah, tinggal kita klik simpan di bagian sini. Nah, ya sudah jadi. Nah, di sini sudah ada 2 tabel, administrator dan juga ada tabel pasien. Nah, jadi kamu tinggal pilih saja ya, bagaimana mau membuat tabel-tabel ini ya. Apakah mau menggunakan CMD tadi dengan cara yang seperti ini ya, mengetik semua jenis-jenisnya dan juga nama-nama atributnya secara satu persatu, atau mau menggunakan PHP admin dengan
Maaf ya, tadi terputus tadi ini ya. Ya, jadi seperti itu ya dalam pembuatan pada bagian SQL ya ataupun pembuatan dari tabel juga database-nya. Nah, jadi makanya tadi saya bilang ya, ketika kalian sudah melakukan membuat dari database juga membuat tabelnya dengan atribut-atributnya, itu sebenarnya sudah oke gitu ya. Jadi kalau misalnya mau menambahkan dengan relasi atau masukkan data kepada tabelnya, record pada tabel, itu juga boleh ya. Justru lebih bagus lagi karena sekalian menambah dari pengetahuan kalian ya seperti itu. Karena di sini juga ada perintah untuk memasukkan pada bagian tabel ya seperti insert into ya nama record dalam suatu tabel itu boleh dilakukan juga ya tapi tidak wajib ya. Nah, seperti itu ya dalam tugas dua kalian ya. Jadi saya himbau untuk segera lah ya di tugas keduanya ini dikerjakan dengan baik gitu ya. Karena kalau saya lihat ya di sini masih hanya beberapa orang saja yang baru mengumpulkan tugas kedua ya, belum banyak ya. Karena waktunya pun juga masih sangat lama saya rasa ya, masih ada beberapa minggu lagi ya, 2 minggu lagi lah lebih kurang. Dan juga untuk tugas yang ke satu juga segera dikumpulkan ya. Terkait dengan itu kalian bisa kumpulkan tugas-tugas kalian dengan baik ya karena ya di tugas satu ini pun juga diperpanjang ya oleh kampus. Saya rasa dimanfaatkanlah situasinya dengan baik ya karena sudah diberikan tenggang waktunya cukup lama. Dan jika ada beberapa eh, feedback dari saya, nah itu tolong ditindaklanjuti ya. Mungkin karena ada beberapa kesalahan atau tugasnya tidak memenuhi syarat. Nah, seperti itu. Sampai sini, kalian ada pertanyaan tentang tugas ataupun yang lain? Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau dari kolom chat boleh diketik. Tidak ada semuanya ya? Atau sudah jelas semuanya? Bagaimana? Ada yang mau bertanya atau tidak? Atau sudah pas?
Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan dari pertemuan kita hari ini, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah datang. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat dari web ini dari awal sampai dengan akhir. Oke, kalau nanti ada lagi pertanyaan yang lebih lanjut, boleh diisi di kolom di bagian e-learning ya, di bagian chat, boleh tanyakan saya di situ. Atau pribadi juga boleh. Ya, kalau misalnya ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang ingin tanyakan. Baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak.